أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ustadzah Sari Riza rahimahullah, dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku siswa-siswi SMA IP Al-Uswah Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa ya, bulan Ramadan sudah memasuki hari ke-13. Masya Allah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Keluarga besar SMA IP Al-Uswah Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya di sini untuk bisa berbagi sebuah kisah yang luar biasa. Semoga kisah ini dapat kita ambil ibroh dan hikmahnya. Kisah siapakah itu? Nah ini ya, kita akan mencoba untuk menauladani salah satu kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Kilabah, ya, radhiyallahu anhu. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang luar biasa mengharukan. Nama beliau adalah Abdullah bin Zaid, ya, Al-Jarmi. Nah ini ya, beliau adalah seorang ahli ibadah dan ahli zuhud, Masya Allah. Berasal dari Al-Basrah. Beliau ini ya, beliau radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat ya yang banyak meriwayatkan hadis. Nah ini ya, hadis yang sering ya disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Nah Masya Allah ya, mungkin dari kita sering mendengar ya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ini. Nah salah satu perawinya ini adalah Abu Kilabah. Berarti sahabat ini luar biasa ya, menjadi ya perawi ya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kisah ini ya juga diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ini ya, Abdullah bin Muhammad ini menyaksikan ya dan juga menyampaikan kisah dari Abu Kilabah. Suatu hari aku berada di daerah perbatasan wilayah As di Indonesia. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya ini gunting. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya, orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan atau gunung api, yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan menemukanku, aku
tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Aku pun kembali bertanya, bersyukur atas apa? Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat, ia selalu menuntunku untuk ke masjid. Dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini, dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong mencarikan keberadaannya? Kata laki-laki tersebut. Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat, aku mendapati jenazah yang sedang diiringi oleh singa. Ternyata anak laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun bingung bagaimana cara untuk mengatakannya kepada laki-laki tersebut. Kemudian, aku pun kembali berkata kepadanya, wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Laki-laki itu menjawab, iya, aku tahu kisahnya. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah tersebut? Ia menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia bersabar. Aku kembali bertanya, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Aku pun kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia pun menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang, katakan padaku di mana anakku. Kemudian, aku pun berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir, dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Kemudian laki-laki pemilik rumah ini mengatakan, alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Masya Allah. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun memberikannya di tangannya ditutupi oleh jubah dari Abdullah bin Muhammad. Beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda dan akhirnya meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki itu. Mereka bertanya, siapa dia? Lalu aku menjawab, aku tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya. Karena bisa jadi salah satu dari mereka mengenal laki-laki tersebut. Ketika Abdullah bin Muhammad membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak. Lalu mencium dan menangis dan berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenalkah dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya? Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun
pun ia menolak jabatan tersebut. Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Akhirnya Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi memandikan, mengafani dan mensolatkannya sebelum akhirnya menguburkan jasad beliau Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Masya Allah, sungguh luar biasa kisah dari Abu Kilabah ini. Walaupun kisah ini hanya sebagian kecil dari hidup beliau, namun dari sini kita dapat mengambil hikmah bagaimana luar biasanya kesabaran dari Abu Kilabah ini. Walaupun diberikan keterbatasan fisik, kemudian ditinggalkan oleh anaknya dan akhirnya meninggal dunia, dan lisannya hanya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat meneladani kisah tersebut dan menjadikan syukur dan sabar sebagai kekuatan kita sebagai seorang muslim. Dan semoga dengan kita dapat melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Afwan minkum jika ada salah kata dan perbuatan. Sesungguhnya segala kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.